Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 Al-Balad bertemu kembali dengan Pak Dianto. Pada pagi hari ini, Pak Dianto akan menyampaikan pelajaran bahasa Jawa. Anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran ini, anak-anak sudah berdoa dulu ya. Alhamdulillah kalau kalian sudah berdoa, insya Allah nanti dalam pelajaran kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, pada pagi hari ini untuk pelajaran bahasa Jawa kita menyampaikan 3 materi, yaitu tentang swara jejeg, swara miring, mumpangat, nulis cerita prasaja. Anak-anak, mumpangat nulis cerita prasaja ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya manfaat menulis cerita sederhana. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari swara jejeg dahulu. Swara jejeg atau swara sampurna yaitu swara sing pangcapane padha karo tulisane utawa aksara asline. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, swara jejeg atau swara sampurna yaitu suara yang pengucapannya sama dengan tulisannya atau huruf aslinya. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi. Contohnya swara jejeg. Anak-anak, dalam bahasa Indonesia, swara itu adalah vokal. Ya. Vokal, huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Ya. Ingat-ingat, swara dalam bahasa Indonesia itu disebut vokal. Kalau huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Anak-anak, contohnya swara jejeg A, ya, A dalam bahasa Jawa itu tidak berbunyi A, tetapi berbunyi O, ya, berbunyi O. Ya, ini O. Nah, kalau kita baca contohnya swara jejeg A, ya, itu ada sopo, moco, roto, loro, doro. Nah, A-nya ini berubah menjadi O. Ya, ingat-ingat ya. Contoh swara jejeg A. Selanjutnya contoh swara jejeg I. Siji, iki, pipi, driji, kali, tangi. Ya. I, ya, I ini bunyinya tetap. Ya. Kalau dalam kata-kata atau huruf siji, I-nya tetap berbunyi I. Selanjutnya, contohnya swara jejeg U. Ada tuku, buku, watu, guru, sangu. Ya. Untuk vokal huruf U, ya, kalau dalam tulisan ini bunyinya tetap sama U. Ya. Tuh. Selanjutnya contohnya swara jejeg E. Ya. Kowe, lele, tempe, ombi, duwe. Ya. Huruf vokalnya, ya,
huruf vokalnya tetap E. Kalau di sini ada tulisannya kowe, E-nya itu tetap bunyi E. Ya. Selanjutnya contohnya suara jejak O. Ya. O, soto, ngaso, sore, toko. Jadi huruf vokal O kalau dalam tulisan soto ini tetap bunyinya O, soto. Ya. Anak-anak, apakah kalian tetap paham? Apa belum paham? Ini pertanyaan buat kalian ya. Kalau memang belum paham, silakan kalian mengulang-ulang video ini sampai paham. Anak-anak, itu tadi contohnya suara jejak ya, dan pembahasannya suara jejak. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu suara miring. Suara miring atau suara ora sampurno ya, atau suara vokal ya, tidak sempurna, yaitu suara sing pangucapane ora padha karo tulisane utawa aksara asline. Kalau Pak Dianto artikan, yaitu suara sing, mohon maaf, yaitu suara yang pengucapannya tidak sama dengan tulisannya atau huruf aslinya. Ya, itu suara miring kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Anak-anak, sekarang kita bahas contohnya suara miring. Ya, nah, tolong diingat-ingat ya, suara dalam bahasa Indonesia adalah vokal. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, U. Anak-anak, contohnya suara miring A. Tidak ada perubahan ya kalau dalam suara miring A, huruf vokal A itu tidak ada perubahan, tetap A ya, baca A ya. Contohnya jajan, mangan, larang, jangan. Ya, tidak ada perubahan, huruf vokalnya masih tetap A. Ya. Sekarang contohnya suara miring I. Salin, supir, parkir, mikir, kulit. Ya. Anak-anak, huruf vokal I itu dalam suara miring ya, dalam vokal atau suara miring itu berubah jadi E ya. Jadi salin itu dibaca salin ya. Supir dibaca sopir ya. I-nya menjadi E ya. Saya kira itu jelas ya. Selanjutnya contohnya suara miring U. Contohnya suara miring U ya, itu dibaca sarung, kalung, jaluk. Ya. Jadi huruf vokal U itu bunyinya bukan U tetapi O ya. Sarung. U berubah jadi O, sarung, kalung, jaluk ya. Itu huruf vokal U berubah menjadi O. Selanjutnya contohnya suara miring E ya, contohnya suara miring E. Kalau kita baca seneng, gelem, kesel, lemper. E berubah menjadi E ya. E ya, huruf vokal E berubah menjadi E ya.
Saya ulangi, E-nya jadi E ya. Seneng, gelem, kesel, lemper ya. Tuh untuk contohnya suara miring E. Contohnya suara miring A, O ya. O, contohnya suara miring O. Rokok, kodok, mojok ya. O-nya itu jadi O ya. O-nya itu jadi O, berbunyi O. Rokok, kodok, mojok ya. Anak-anak, nah, itu tadi ya, contohnya suara miring ya. Untuk suara miring A ya, itu kalau dalam bahasa Jawa itu A itu jadi O ya. Tetapi kalau dalam suara miring itu O itu tetap menjadi A ya. Anak-anak, begitu tadi penjelasan tentang suara jejak dan suara miring. Jadi Pak Dianto ingatkan kembali, kalau belum paham silakan putar kembali video ini supaya kalian lebih paham lagi. Geladen atau latihan. Anak-anak, pada pagi hari ini Pak Dianto akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya yaitu wacanen suara jejak iki kanthi bener. Ya. Suara ini ya, suara jejak ini dibaca anak-anak ya. Suara jejak ini dibaca dengan benar ya. Dan juga wacanen suara iki kanthi bener. Ya, jadi bacaan ini ya, bacaan ini yaitu suara miring ya, ini juga dibaca dengan benar. Anak-anak, saat membaca suara jejak dan suara miring ini kalian rekam dalam voice note ya. Kalian rekam dalam voice note, nanti diberikan kepada Pak Dianto ya, WA pribadi, melalui WA pribadi ya. Tidak usah ke grup, karena di grup sudah Pak Dianto kunci, langsung dikirim ke nomor HP WA Pak Dianto ya. Saya ulangi lagi ya, ini dibaca dengan suara jejak, ini dibaca dengan suara miring ya, lalu direkam dan dikirim melalui voice note dengan nomor HP-nya Pak Dianto. Anak-anak, itu tadi pelajaran tentang suara jejak dan suara miring beserta tugas-tugasnya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa melaksanakannya. Selanjutnya untuk pelajaran bahasa Jawa yang terakhir yaitu mempelajari tentang mumpangat nulis cerita prasaja atau manfaat menulis cerita sederhana. Mari kita bahas tentang manfaat menulis cerita sederhana. Cerita yaiku karangan kang medharake prastawa utawa kedadian tumindak lan pangalaman wong. Ya, jadi kalau diartikan cerita yaitu karangan yang membuka peristiwa atau kejadian, tindakan, dan pengalaman orang. Ya. Jadi peristiwa, ya, kejadian, tindakan, dan pengalaman itu ada di dalam cerita. Ancase cerita yaiku ngandharake pengalaman saka siji pawongan menyang pawongan liyane. Ya, artinya
Tujuan cerita yaitu menjelaskan pengalaman dari satu orang kepada orang lainnya. Mumpangat sing dicukup yaiku bisa nuwuhake rasa pengerten, narik kawigaten lan nambah kawruh, ya. Jadi manfaat yang diambil, ya, yaitu dapat menimbulkan rasa pengertian, menarik perhatian, dan menambah pengetahuan. Saben siswa mesti duwe cerita prasaja sing bisa diceritakake marang kanca-kancane. Artinya setiap siswa, ya, itu punya cerita, ya, punya cerita, punya cerita sederhana yang dapat mereka ceritakan kepada teman-temannya. Anak-anak, dari uraian bacaan yang Pak Dianto baca tadi, ya, itu manfaat menulis cerita sederhana itu banyak sekali, ya. Nah, misalkan kalian pergi ke suatu tempat, ya, tempat wisata yang menarik, di situ kalian bisa ceritakan, ya, peristiwanya, kejadiannya, tindakannya, ya, dan pengalaman, ya. Pengalamannya itu bisa diceritakan ke teman yang lainnya. Nah, anak-anak, saat kita berwisata, ya, di daerah wisata dimanapun berada, itu pasti ada cerita yang menarik, ya. Pasti ada cerita juga yang sedih, ya, mempunyai kesan pesan masing-masing, dan itu bisa diceritakan kepada orang lain, ya, dan bisa membuat orang lain bisa tertarik. Anak-anak, itu tadi materi bahasa Jawa yang Pak Dianto sampaikan pada pagi hari ini, yaitu mengenai swara jejeg beserta contohnya, mengenai swara miring beserta contohnya, dan mumpangat nulis cerita prasaja atau manfaat menulis cerita sederhana. Saya kira itu materi yang hari ini Pak Dianto sampaikan sudah cukup, ya. Semoga kalian paham. Dari Pak Dianto cukup sekian. Mohon maaf bila ada penyampaian materi atau kata-kata yang salah. Dari Pak Dianto cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.